Assalamualaikum semuanya. Bertemu kembali dengan pelajaran IPS, materi kelas 9. Semoga kalian sehat selalu. Dan materi pembelajaran untuk pertemuan sekarang yaitu tentang dinamika penduduk benua Asia dan pengaruh perubahan interaksi antar ruang, antar negara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Materi pembelajaran yang akan kalian pelajari yaitu tentang persebaran penduduk di wilayah benua Asia, data penduduk benua Asia, komposisi penduduk Asia, pertumbuhan dan kualitas penduduk, ras, bahasa, dan budaya, pengaruh interaksi antar ruang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, pengaruh interaksi antar ruang di bidang politik dan pendidikan. Persebaran penduduk Asia tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti negara Cina, India, dan negara Indonesia. Data jumlah penduduk di benua Asia pada tahun 2015 yaitu sekitar 4.397.000.000 dan dilihat pada tahun 2020 jumlah penduduk benua Asia bertambah menjadi 7,794.798.739 juta jiwa. Bagaimana komposisi penduduk berdasarkan usia? Usia antara 1 sampai 15 tahun. Kemudian ini adalah usia antara 15 sampai 65 tahun. Dan ini adalah usia tidak produktif antara 65 tahun ke atas. Jadi usia produktifnya yaitu ini antara usia 15 sampai 65 tahun. Negara-negara dengan pertumbuhan tinggi di atas 2,5% seperti Yaman, Suriah, Arab Saudi, Yordania, dan daerah Laos. Berdasarkan indikator HDI atau Human Development Index, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Sejumlah negara memiliki kualitas hidup terbaik di wilayah Asia Pasifik, yaitu negara Jepang, negara Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, India, Indonesia, Pakistan, Thailand, Hong Kong, dan berdasarkan ras, penduduk Asia dibagi dalam 3 ras utama, yaitu yang pertama ras Kaukasoid, kemudian ras Negroid, dan ras Mongoloid. Wilayah Asia bagian utara dan tengah mayoritas ras Kaukasoid atau ras Europoid.
Ras Mongoloid yaitu ada di wilayah Asia Tenggara dan di wilayah Asia bagian timur. Dan ini adalah contoh keturunan ras yang ada di wilayah Asia Tenggara dan di wilayah Asia Timur. Ras Kaukasoid ada di wilayah Asia Selatan bagian tengah. Ini ada contoh keturunan ras Kaukasoid. Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid, misalnya suku bangsa Dravida di India dan Sri Lanka. Wilayah Asia Barat, yaitu bagian timur tengah, bagian utara, didominasi oleh ras Kaukasoid dan ras Negroid. Sebagian besar negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Contohnya, wilayah Indonesia terdiri dari 600 bahasa asli atau daerah. Kemudian di daerah negara Filipina 100 bahasa daerah dan di negara India terdapat 1683 bahasa daerah. Keragaman dan kekayaan budaya Asia terlihat dari karya seni, musik, porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, tekstil, dan arsitektur. Ini adalah contoh-contoh keragaman budaya yang ada di benua Asia. Ini adalah hasil arsitektur, kemudian hasil kaligrafinya, ini produk keramik, tekstil, lukisan-lukisan, dan porselen. Pengaruh interaksi keruangan bisa terjadi antar negara dan antar benua. Jarak jauh kini tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi. Berkait dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta transportasi. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Contoh pengaruh interaksi keruangan antar negara di bidang ekonomi adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Keuntungan dari negara yang memasok adalah barang jasa yang dipasoknya. Nah, bagi negara yang dipasok kebutuhannya, keuntungan yang diperoleh dari barang dan jasa yang diperolehnya. Nah, contoh pengaruh interaksi antar ruang antar negara terhadap kehidupan sosial, yaitu adanya wisatawan asing yang berkunjung ke suatu negara sehingga terjadi interaksi dan saling berkomunikasi dan bertukar budaya. Interaksi antar ruang dari budaya yang berbeda dengan kemajuan teknologi komunikasi yang sangat mendukung akan cepat mempengaruhi pertukaran budaya antar negara dan benua. Contoh dari cara berpakaian seorang artis Hollywood akan ditiru oleh masyarakat negara lain. Contoh lain yaitu makanan khas Cina yang banyak digemari dan ditiru oleh wilayah lain. Peristiwa politik di suatu negara
dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Contohnya, pertikaian antara Israel dan Palestina yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan antara negara Israel dan negara Palestina. Salah satu kerjasama antar negara adalah dalam bidang pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim para pelajar dan mahasiswanya ke negara-negara maju yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negaranya. Oke, selesai materi kelas 9 tentang benua Asia dan dimana-mananya. Bagaimana cara kita menunjukkan rasa nasionalisme untuk negara kita sendiri yang cukup sederhana adalah salah satunya yaitu dengan membudayakan santun dalam berbicara, selalu disiplin, cinta lingkungan, cinta budaya sendiri, dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.